Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak sekalian, peserta MPLS yang berbahagia, bertemu kembali dengan materi MPLS kali ini. Saya akan membawakan sebuah materi yang berbeda dengan sebelumnya. Namun sebelumnya perlu kita kenalkan, nama saya itu tertera di layar. Dusun Beringin Asri, RT 33 RW 07 Desa Beringin Pitu, Kecamatan Tegal Limo, Banyuwangi. Ini tepatnya di sebelah selatan jembatan penyeberangan Mbokayah. Kalau kebetulan Anda punya saudara atau bermain di Beringin Pitu, sebelah selatan Sasak penyeberangan itu bisa bertanya nama saya, semuanya sudah kenal. Pendidikan saya dari Universitas Jember, jurusan FP IPA Pendidikan Biologi. Dan di sini saya mengajar mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, atau singkatannya yang saya ajar itu Ikatan Pelajar Aktif, ya, IPA. Kalau saya beri singkatan seperti itu. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah, materi saya adalah tentang narkoba. Ya, kalian sudah sering mendengar, bahkan akrab mungkin dengan berita-berita yang mengenai narkoba ini. Istilah lain untuk narkoba adalah nafsa. Nafsa pakai sip. Jadi secara etimologi atau asal katanya, narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Adiktifnya bukan aditif, tapi adiktif pakai K, ya. Kemudian nafsa singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Anak-anak sekalian, narkoba ini sering mewarnai berita-berita penting di mass media, di berita di televisi itu begitu seringnya ada berita tentang narkoba, ada seruan-seruan perang melawan narkoba dan seterusnya, tetapi masih juga banyak kasus-kasus yang terjadi akibat narkoba. Lalu pertanyaannya, mengapa narkoba itu dilarang? Yang pertama, melanggar norma agama dan hukum. Jelas agama itu intinya yang dilarang itu yang menimbulkan mudarat. Jadi narkoba termasuk bahan yang sangat dan banyak sekali menimbulkan mudarat daripada manfaat kalau penggunaannya tidak sesuai aturan. Kemudian hukum jelas berarti akibat dari mengkonsumsi, menggunakan, membawa, menjual belikan narkoba ini akan berurusan dengan hukum. Maka narkoba itu dilarang karena melanggar norma agama dan hukum. Berikutnya, berbahaya terhadap diri sendiri dan orang lain. Terhadap diri sendiri karena narkoba bisa merusak segalanya, merusak saraf, merusak organ motorik dan seterusnya, juga bisa merusak ekonomi keluarga dan seterusnya. Ini bagi diri sendiri. Bagi orang lain, orang yang mengkonsumsi narkoba ini akan berulah yang dapat merugikan orang lain. Maka di situ berbahaya terhadap diri sendiri dan orang lain. Berikutnya, merusak kesehatan dan bisa singgung, merusak kesehatan dan namanya organ-organ motorik, yaitu yang menggerakkan, yang memikir, yang mengatur aktivitas tubuh kita itu akan rusak. Memicu tindak kriminalitas berikutnya. Ini betul karena orang dari salah satu efek dari narkoba itu orang menjadi terlalu berani, terlalu tidak punya malu, akhirnya menimbulkan atau menciptakan tindakan kriminalitas. Yang terakhir, menimbulkan instabilitas sosial. Jadi dari adanya narkoba ini lingkungan menjadi tidak aman, tidak kondusif, terus masyarakat resah dan seterusnya. Sanksi, ya, bagi pengguna dan pengedar, penyimpan dan seterusnya narkoba ini hukuman paling ringan. Karena kasus pidana, maka hukuman yang paling ringan adalah penjara sampai yang terakhir hukum mati.
hukum mati. Ya, jadi mengerikan. Lalu apa saja yang termasuk dalam narkotika? Ini ada penggolongan narkotika berdasarkan efek pemakainya. Yang pertama, efek yang bersifat halusinogen. Maka ada istilah berhalusinasi, berangan-angan kosong. Maka halusinogen itu orang yang melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Angan-angan kosong, mungkin kalian sering berangan-angan kosong ya. Makanya sebelum tidur itu sebaiknya berdoa, jangan sampai diam saja. Jadi orang tua kita rusuk, nah itu berangan-angan kosong bahaya. Ya. Contohnya di sini kokain atau LSD, edar LSD, halusinogen, berangan-angan kosong. Berikutnya efeknya stimulan, stimulus merangsang, jadi merangsang atau memacu organ motor kita. Dengan mengkonsumsi narkoba ini, orang sarafnya, kerja motornya semakin kuat, semakin cepat. Orang itu tidak mudah ngantuk, mudah melek dan seterusnya. Tapi itu di atas ketentuan Tuhan yang mestinya, misalnya kita itu jam 10 harus tidur, maka kalau sudah mengkonsumsi narkoba bisa lebih daripada itu, biarkan terus, merusak kesehatan. Apa yang termasuk narkoba golongan yang merangsang atau memacu atau stimulan, yaitu sabu atau LSD. Sabu ini bukan sarapan bubur, tapi sabu yang benar-benar bahannya dari narkoba. Kalau kalian mendengar nyanyi alam yang dulu tuh pagi-pagi nyabu, artinya bukan sabu-sabu ini, tapi nyabu, sarapan bubur. Ini ya, bubur halus. Singkatannya bubur halus apa? BH. Dan bubur kasar BK. Makanya di rumah sakit, misalnya ada pasien namanya si Fulan, itu kalau di panel ada tulisannya nama Fulan makan BH, untuk sadisnya, bukan, artinya itu makannya bubur halus, belum boleh makan nasi, artinya begitu. Hati-hati. Selanjutnya efek narkoba yang bersifat depresan atau menekan, ditekan. Jadi orang kalau sudah mengonsumsi sabu-sabu ini, beban-beban semua, pikiran berat apapun, utang-utang, lupa semua karena ditekan. Tapi lagi-lagi karena ini di luar ketentuan batas kesehatan kita, maka meskipun ditekan, ini tetap merusak kesehatan. Tidak boleh. Kita harus, makanya ada rumor begini, anak-anak sekalian. Nanti yang tuanya itu tidak pikun, itu Pak Guru. Wah, Pak Guru tidak pikun. Kenapa? Belajar terus, dinamis, selalu belajar otaknya. Lain dengan yang ditekan, diistirahatkan belum waktunya, disuruh berhenti belum waktunya, tidak pernah diasah, tidak pernah belajar, itu sama dengan ditekan. Itu tidak boleh. Maka ini termasuk yang sifat narkobanya itu adalah depresan. Contohnya putau. Ya, putau seperti nama Cina ya, putau, hanya itu ya, seperti itu. Sepertiga, tapi ini nama. Berikutnya adiktif, yaitu efek yang ditimbulkan oleh narkoba menjadi kecanduan, ketagihan, kurangan jadi membanyakan. Hidup kurang kan, itu berarti ketagihan, maunya terus, minta terus, ingin terus. Ini adiktif. Contohnya di sini ganja, heroin dan kokain. Selanjutnya penggolongan narkoba. Ini menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Yang pertama narkotika. Narkotika tadi kan ya. Jadi narkotika itu digolongkan menjadi golongan satu. Narkotika golongan satu. Ini biasanya hanya untuk kebutuhan ilmu kenalan dan teknologi. Berikutnya berpotensi terhadap ketergantungan atau adiksi tadi. Contohnya heroin, kokain, daun kokain, opium, ganja, licin, katinon, MDMA, sebenarnya MDMA ini, terus ekstasi. Ini tidak disarankan dikonsumsi secara bebas. Berikutnya narkotika golongan 2, yaitu untuk kepentingan iptek, untuk pengobatan terakhir, artinya pengobatan yang misalnya dengan obat-obat lain sudah tidak mempan. Ada teman saya itu
dibius itu tidak pan istilahnya, karena dosisnya kurang tinggi. Maka biasanya pakai apa? Pakai morfin. Oh lah, pakai morfin ya sudah. Akhirnya dokter menambahkan atau mengganti bahan anestesinya itu dengan morfin. Kemudian untuk terapi penyembuhan, potensi ketergantungan, lagi-lagi ketergantungan. Jadi tergantungan itu seorang yang tidak pakai tidak bisa apa-apa. Misalnya orang yang kalau tidak merokok tidak bisa mengerjakan soal. Nah ini ada itu dulu teman saya waktu SMA itu. Ini ketergantungan. Nah, apa saja yang termasuk narkotika golongan 2? Di antaranya ada morfin, betidin, fentanyl, dan metadon. Namanya banyak, harus dijual. Ya. Berikutnya narkotika golongan 3. Jadi tidak apa-apa ya, Pak Guru dengan duduk karena sambil mengoperasikan laptop sehingga tidak bisa moving. Ini cukup duduk. Yang penting kalian jelas, dan terpenting lagi kalian selamat dari pengaruh narkoba. Untuk yang ketiga, untuk kepentingan iptek, kepentingan iptek untuk pengobatan ketergantungan lagi, contohnya kodein, buprenorfin dan seterusnya dan seterusnya, bla bla bla. Ini juga narkoba yang sebenarnya intinya untuk kepentingan iptek. Anak-anak sekalian, narkoba dari sebangsa itu sebenarnya bermanfaat bagi manusia kalau cara penggunaan dosisnya tepat. Tapi kalau tidak tepat bisa merusak jiwa dan raga kita. Ya, jadi itu yang terjadi. Maka narkoba tidak boleh digunakan bebas. Berikutnya psikotropika. Apa psikotropika? Itu adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis buatan yang berakibat psikoaktif pada saraf pusat dan berpotensi menyebabkan ketergantungan. Lagi-lagi bersifat adiksi. Golongannya adalah ada psikotropika 1, 2, dan 3. Dan contohnya nanti bisa dilihat di salinan fotokopiannya, dan hampir sama dengan narkoba tadi. Yang psikotropika itu rata-rata bersifat adiktif, ketergantungan. Dan sekali lagi ketergantungan itu tidak enak ya, karena kalau tidak pakai itu tidak bisa apa-apa ya. Ada orang yang kalau tidak ngopi tidak bisa kerja, tidak bisa mikir, berarti kopi itu bersifat adiktif, bersifat menagih. Bahan adiktif, nah ini ketemu bahan adiktif ya, ini yaitu zat-zat yang bisa membuat ketagihan jika dikonsumsikan secara rutin. Alkohol ya, alkohol itu macam-macam. Ada arak, yang mengatakan arak, ada yang mengatakan dan sebagainya. Ini tergantung sebenarnya. Sebenarnya minuman keras itu yang membuat seseorang bisa begini begitu adalah kadar alkoholnya seberapa. Kalau 1-5% itu masih ditoleransi, artinya belum bisa memabukkan. Biasanya orang-orang barat itu untuk menghangatkan tubuhnya itu mengkonsumsi alkohol, tapi ya itu kadar alkoholnya cuma 1-5%. Kalau lebih dari itu bisa mabuk, bisa sakau dan seterusnya. Dan itu yang tidak boleh sebenarnya. Ini contohnya ada nikotin ya ketagihan. Jadi ada orang yang berhenti merokok itu sulit karena terlalu nagih, ketagihan. Kafein, kopi tadi saya katakan, kalau tidak ngopi mumet dan sebagainya berarti sudah ketagihan. Zat desainer, speedball dan seterusnya, bla 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 dan seterusnya nanti bisa dibaca di. Kemudian mengapa narkoba itu disitir keras, dilarang dan seterusnya? Karena berdampak tidak baik bagi kita semua. Yang pertama bagi kesehatan, ketergantungan jelas. Makanya tidak disarankan kalian mengkonsumsi setiap sakit kepala misalnya selalu mengkonsumsi obat ini. Setiap sakit perut selalu mengkonsumsi obat ini, itu tidak boleh. Ada kasus di daerah Pelampang sini, tidak salah itu, dulu orang sakit kepala itu mesti minum obat yang namanya Sekalon. Setiap pusing minum Sekalon. Nah, ketika terserang Sekalon beneran,
dia tidak bisa sembuh. Kenapa? Karena dosisnya sudah harus tinggi dan dia ngerti sudah menjadi ketagihan, kemudian penyakitnya sudah menjadi kebal. Makanya yang paling bagus berobat itu lewat resep dokter, karena dokter yang tahu persis takaran obat, kebutuhan obat terhadap jenis penyakit tertentu. Ya. Kemudian bagi setan juga mengalami disfungsi organ motorik. Ya, disfungsi itu di situ tidak berarti tidak berfungsi sempurna. Banyak orang yang orang yang maunya itu ini tapi tidak bisa, itu disfungsi. Tergantung sistem tubuh, kerusakan saraf pusat dan seterusnya. Nah, ya banyak sekali yang harus saya sampaikan sebenarnya, tetapi waktunya tidak cukup. Yang menjadi besar bahwa larangan itu oleh agama, negara, pemerintah dan seterusnya. Di antaranya itu saya kutipkan ayat-ayat dan seterusnya, saya sempat menerangkan. Kemudian yang penting ini ada pidana KUHP ini. Coba kita perhatikan. Pasal 111 menyimpan dan memiliki serta mengasah narkoba, hukumannya 12 tahun sampai 20 tahun penjara dan denda 8 miliar. Kemudian hukuman mati ini bagi siapa? Bagi pengedar pengguna yang lebih 5 gram narkoba golongan 1 dan seterusnya. Pernah melihat hukuman mati itu ditembak sampai mati. Jadi ada 14 orang terkena tembak, yang 12 dari Tamtama, yang 1 Bintara dan 1-nya Perwira. Ngeri, jadi jangan sampai kita terkena, apalagi sampai dihukum mati. Anak-anak sekalian, mengapa SMP seusia kali ini perlu adanya penyuluhan narkoba? Satu, memberikan pencerahan terhadap penggunaan narkoba. Narkoba bukan dilarang mutlak, tetapi harus dengan aturan dosis yang tepat. Kemudian usia-usia seperti kalian, usia yang paling rawan terhadap narkoba. Terus yang berikutnya, menyelamatkan generasi muda dari pengaruh itu. Masuk hati memiliki gunung, apa daya tangan tak sampai. Saya ingin berpanjang-panjang menerangkan narkoba karena ini penting, tapi waktu tidak mencukupi. Dan saya insya Allah berjanji nanti materi narkoba akan kita bahas di pelajaran, kebetulan saya sendiri yang mengajar di pelajaran IPA. Nanti insya Allah akan ada bab tentang narkoba. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.